wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'alimu naf'a wal intifa'a wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa tilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ar-Raghibat fi Abdillah. Orang-orang perempuan yang berharap ingin memiliki atau menikahi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Orang-orang yang suka, yang senang dengan beliau dari kaum wanita. Dan itu terjadi setelah kejadian masalah zabah yang beliau ayah baginda Nabi SAW itu akan disembelih. Asbaha hadithu zabhi wal fida haditha majalisi Quraisy fi muntadayatiha. Kejadian tentang penyembelihan dan penebusan Sayyidina Abdullah itu menjadi perbincangan di perkumpulan orang kafir Quraisy. Mereka kalau sudah kumpul cerita tentang kejadian itu. Ya, seperti kalau kita habis lihat final bola, nang dia cerita ini final wis. Ketemu iki final padahal padha ndeloke. Ya padha rone, cerita mambong eman. Sempatane padha dorone wisan iki. Kadang deloke bareng ya cerita maneh. Ya ini habis kejadian yang luar biasa sehingga menjadi perbincangan. Apa istilahnya itu? Perbincangan yang hangat. Hot apa itu? Hot ngene lho wis. Ya. Terus diperbicarakan. Wa wasalal hadis ila nisa Quraisy. Sampai perbincangan itu terdengar oleh para wanita dari kalangan orang Quraisy. Sampai mereka dengar. Sehingga mereka pun akhirnya membicarakan tentang Abdullah ini. Wa syaghafna bi Abdillah bin Abdul Muttalib. Sampai mereka itu senang ya, ada kepincut dengan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang pemuda keturunan Quraisy, keturunan Bani Hashim. Ajmal syabab Quraisy wa awsatuhum nasaban. Pemuda tertampan dari kaum Quraisy dan seorang yang memiliki nasab paling unggul. Awsat bukan diartikan tengah-tengah ya. Seperti Jannatul Firdaus itu awsatul jannah. Ya. Bukan diartikan tengah-tengah, ya memang posisinya di tengah, tapi paling atas, paling unggul. Begitu juga Sayyidina Abdullah, karena Bani Hashim itu paling afdalnya Quraisy. Paling afdalnya Quraisy adalah Bani Hashim. Walladzi kanat anwarun nutfah an-nabawiyyah allati yahmiluha fi dhahrihi taluhu ala muhayyahu. Seorang yang cahaya dari kenabian itu diembannya nampak dari raut wajahnya. Jadi dari raut wajahnya Sayyidina Abdullah itu memancarkan cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW. Sehingga wa dzakara ashabul akhbar wa siyar anna ba'da fatayat Quraisy raghibna fi zawaj bi Abdillah. Ahli sejarah mereka menceritakan bahwa sebagian pemudi dari kaum Quraisy
itu berharap bisa menikah dengan Abdullah. Bahkan wa aradna alaihi dzalik, mereka siap menawarkan diri mereka kepada Sayyidina Abdullah. Bukan dilamar tapi melamar. Bal bahkan inna ba'dahunna aradna alaihi an yuwasilahunna sifahan la nikahan. Bahkan di antara mereka ada yang menawarkan diri untuk berhubungan dengan Sayyidina Abdullah ini dengan status zina, bukan dengan status pernikahan. Karena apa? Yang diharapkan hanya perpindahan dari tulang sulbi Sayyidina Abdullah yang bentuk cahaya Nabi Muhammad SAW itu pindah ke rahim mereka. Itu yang mereka inginkan. Saking ketolnya akan diceritakan nanti. Faqad kana suqul bigha was-sifah ma'rufan indal Arab fil jahiliyah. Dulu di masa jahiliyah itu dikenal di Arab ada pasar tempat pelacur. Ya, kalau di kita itu di Surabaya itu ono gang apa iku jenenge iku siku lah. Siku ono ngene dhewe wisan. Ya, tempat apa PSK itu. Bahkan di masa itu kanal baghaya, para pelacur itu yunsibna ala abwabihinna rayat yu'rafna biha. Mereka itu meletakkan di pintunya itu ada lambang-lambang gitu yang menunjukkan bahwa ini bisa disewa. Ya, sewaan. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, Sayyidah Aisyah ini menceritakan, anna nikah fil jahiliyah ala arba'ati anha. Menikah di masa jahiliyah itu ada 4 model. Jadi pernikahan di masa jahiliyah itu 4 model. Nah itu semuanya dianggap nikah dulu di masa jahiliyah. Yang pertama, fanikahun minha nikahun nas al-yawm, pernikahan umumnya seperti sekarang ini. Ya, maksudnya seperti yang ada dalam ajaran Islam. Yakhtubur rajul ila rajul waliyatahu wa au ibnatahu fayusdiquha tsumma yunkihuha. Ya, tsumma yankihuha. Seseorang melamar kepada wali untuk menikahi perempuan yang diasuhnya atau anaknya. Perempuan yang diasuh atau anaknya dinikahi, dikasih mahar, nikah. Pada umumnya sekarang, ya, dipinang, dikasih mahar, dinikahi melalui walinya, ya, melalui walinya. Yang kedua, kana rajul yaqulu limra'atihi idza ta'aharat min tamsiha ay haidiha. Seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya ketika si istri suci dari haidnya, arsili ila fulan fastabdi'i minhu. Pergilah ke fulan, berhubungan badanlah dengan dia. Jadi Nur datang ke laki-laki, berhubungan badan dengan laki-laki tersebut. Setelah berhubungan badan, wa ya'taziluha zaujuha wala yamassuha abadan hatta yatabayyana hamluha min dzalika ar-rajul alladzi tastabdi'u minhu. Setelah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, si suami tidak menyentuhnya, tidak berhubungan dengan dia, berpisah sampai benar-benar hamil. Setelah hamil dari laki-laki itu, fa idza tabayyana hamluha asabaha zaujuha idza habba. Wa inna ma yaf'al dzalika rabatan fi najabatil walad. Kalau sudah hamil, ya sudah oleh suaminya. Kalau memang suaminya masih berharap dengan dia, senang dengan dia, dibiarkan tetap menjadi istrinya. Tujuannya apa? Hanya biar punya anak, itu aja. Ibaratnya nyewo teke wong liya. Dan itu dinamakan pernikahan dulu, yang dinamakan dengan nikahul istibdha.
Jadi seorang laki-laki mengirim istrinya untuk disetubuhi oleh laki-laki lain agar bisa punya anak. Ya kalau memang setelah punya anak itu masih diharapkan istrinya itu ya jadi istrinya lagi. Kalau enggak ya wis dibuang. Yang penting anaknya. Itu tok. Itu di masa jahiliyah ya, masa jahiliyah. Bukan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, yajtami'ur rahtu madunal asyrah. Fa yadkhuluna 'alal mar'ah kulluhum yusibuha. Beberapa orang di bawah 10 orang itu datang kepada satu wanita, menyetubuhi wanita itu bergilir. Fa idza hamalat wa wada'at, ketika sudah hamil dan melahirkan, wa marra layalin, berlalu beberapa hari, ba'da an tad'a hamlaha, setelah melahirkan, arsalat ilaihim, perempuan yang melahirkan tadi ini yang telah disetubuhi beberapa orang di bawah 10 orang itu mengutus kepada mereka untuk datang. Lah orang-orang yang tadi menyetubuhinya, falam yastati rajulun minhum an yamtani hatta yajtami'u indaha, enggak bisa menolak permintaan itu, harus datang mau enggak mau sampai ngumpul. Ketika ngumpul, perempuan itu mengatakan, qad araftumul ladzi kana min amrikum, ya sudah tahulah kalian apa yang terjadi daripada apa yang terjadi. Wa qad walatu, dan aku telah melahirkan sudah. Kan di bawah 10 orang ya, entah 5 orang, 6 orang itu dikumpulkan, duduk semuanya, kalian tahu apa yang telah terjadi. Setelah itu si perempuan ngomong, aku sudah melahirkan. Lah anaknya siapa ini? Yang sini tuh wong akeh. Ini bukan yang pelacur ya, bukan. Ini perempuan biasa, sudah umum. Itu dianggap pernikahan di zaman itu. Anaknya siapa ini? Langsung si perempuan itu boleh memilih siapa yang diinginkan. Fahuwa ibnuka ya fulan. Ini anakmu, wis anak iku. Tusammi man ahabbat bismihi. Ya, dia akan menyebut nama sesuai yang diinginkan. Fayulhaq bihi waladuha. Anak ini akan dinisbatkan kepada dia. Wa la yastati'u an yamtani bihi rajul. Enggak bisa laki-laki yang sudah dipilih oleh perempuan itu menolak. Ya, mau tidak mau jadi anaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yajtami'un nas al-katsir, banyak orang ngumpul, fayadkhuluna alal mar'ah, ya entah 10, 20, 30, masuk pada seorang wanita, lam tamna man ja'aha, dia tidak menolak siapapun yang datang kepada dia. Nah, ini wahunal baghaya, mereka perempuan ini adalah pelacur. Kunna yunsibna ala bawabihna raya takunu alaman. Ini yang mereka menegakkan lambang atau bendera di pintu-pintu mereka sebagai tanda. Ya. Maman arad dakhala 'alaiha, kalau memang ada yang mau masuk kemudian berhubungan badan dengannya, fa idza hamalat ihdahunna, kalau salah satu dari perempuan itu ada yang hamil, wa wada'at hamlaha, kemudian melahirkan, jama'u laha, mereka laki-laki yang pernah berhubungan dengan dia mengumpulkan mereka mengumpulkan untuknya. Wa da'au lahum al-qafa, mereka memanggil orang yang bisa melihat ciri-ciri kemiripan pada seseorang. Nah, ada orang itu titen ya, ngelihat bayi itu terus iki podo karo bapake, iki karo ibuke. Dan benar ketika besar kelihatan sama, mirip. Nah, ini dipanggil orang seperti itu, kemudian mereka memberikan anak ini kepada yang dimiripi. Ketika sudah orang yang bisa meneliti itu yang mengatakan itu, oh iki mirip ambil iki, ya wis iki ya bapake. Akhirnya fadu ya ibnuhu la yamtani min dzalika, bisa menolak sudah. Kalau sudah diputuskan itu ya wis itu. Itu pernikahan yang terjadi dahulu di masa jahiliyah. Ada 4 model, tapi yang diakui Islam hanya 1. Yang diakui Islam, syariat Islam, ketika seseorang meminang kepada seorang wali atas putrinya atau anak yang diasuh atau yang diasuh olehnya, entah itu keponakannya, sepupunya dan lain sebagainya,
kemudian diberikan sodak, mahar, mas kawin, setelah itu nikah ya. Dengan akad, dengan syarat dan rukun yang ada, itu pernikahan. Adapun dulu seperti itu ya, dulu seperti itu, sehingga permintaan para wanita untuk bahkan hanya sekedar disetubui itu dianggap pernikahan di zaman itu ya, dianggap pernikahan di masa jahiliyah, tapi dalam Islam tidak. Wa dzakara ashabul akhbar wasiyar adadan minan nisa. Ahli sejarah mereka menyebutkan ada beberapa wanita aradna anfusahunna ala Abdillah walidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan diri untuk ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdullah. Di antara mereka Ummu Qital binti Naufal. Ummu Qital binti Naufal ini saudarinya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu sepupunya Sayyidah Khadijah, seorang yang mengerti tentang Taurat, Injil, Zabur, paham betul, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama dapat wahyu saat Nabi di Gua Hira turun mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni, itu Sayyidah Khadijah membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Waraqah. Saat itu Waraqah sudah tua, Waraqah bin Naufal ini sudah tua. Tanya apa yang terjadi kepada Nabi ini, ceritakan oleh Nabi, katanya Waraqah bin Naufal, hadza namus, itu adalah Jibril yang datang kepada kamu. Ceritakan sampai di situ Waraqah mengatakan kaummu akan mengusirmu, sampai Nabi tanya awa mukhrijiyahum, apakah mereka ini orang-orang akan mengusir aku, padahal mereka percaya kepada Nabi Muhammad, menitipkan barang kepada Muhammad, masuk sih diusir aku. Katanya Waraqah bin Naufal, ya bahkan kalau sudah di masa itu, kalau memang aku nututi, aku akan membantumu. Nggak berselang lama Waraqah bin Naufal ini meninggal. Ini saudarinya Waraqah bin Naufal. Lah saudarinya Waraqah bin Naufal ini mendengarkan cerita tentang akan terjadinya Nabi, munculnya Nabi dari Waraqah bin Naufal ini. Ya. Wa kana qad tanasara wa tab'al kutub. Waraqah ini berpindah agama ke Nasara. Ya, berpindah agama ke Nasara dan meneliti, mengikuti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Saat itu beliau mengatakan annahu kainun fi hadhil ummah nabi, akan muncul di umat ini, di masa ini seorang nabi. Nah, ketika saudarinya yang bernama Ummu Qital binti Naufal ini mendengarkan Waraqah bin Naufal mengatakan demikian, fatami'at an yakuna minha, ia berharap munculnya nabi itu dari dirinya. Munculnya nabi dari dirinya. Sehingga beliau ketika mendengarkan ciri-ciri itu dari munculnya dari ayahnya Nabi, minta meminang ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aba Abdullah, Sayyidina Abdullah menolak, nggak mau. Faja'alahu Allah Taala fi ashrafi unsur wa akrami mahtad wa atyabi asal. Sehingga Allah jadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu muncul di paling mulianya ras, paling terhormatnya nasab, dan paling bagusnya keturunan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui ketika Allah menjadikan utusannya, menjadikan utusannya. Ini masih satu yang diceritakan tentang wanita yang berharap untuk dinikahi oleh ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tahu akan munculnya seorang nabi daripada Sayyidina Abdullah, dari tulang sulbi Sayyidina Abdullah. Wallahu a'lam. Hadirin